Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah join di Instagram Live kali ini. Halo Kak Ya, Muti. halo, Selamat malam Kak. malam. Gimana Kalisa kabarnya? Baik, Kak Muti gimana Kak? Baik. Alhamdulillah, Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke. Oke. Jadi sebelumnya mungkin aku perkenalkan dulu Kak Muti ke teman-teman yang sudah mampir nih di live Instagramnya Putra Putri Pendidikan DKI Jakarta. Oke, mungkin sebelumnya aku juga belum kenalan diri nih. Aku Elizabeth, Putri Pendidikan DKI Jakarta 5. Dan kali ini, malam hari ini, kita akan live bersama narasumber cantik dan juga kece banget untuk bahas topik yang juga seru banget, yaitu adalah how to maintain our body weight during work from home atau WFH. Iya kan Kak, keren, ini super relate banget nih buat cewek-cewek. Siapa yang relate? Aku juga nih. Jadi Kamuti ini atau nama lengkapnya Kamutiara Dinda Lestari, kerap disapa dengan Kamuti, merupakan seorang nutrisionis atau dietitian yang udah lama banget berkecimpung di bidang gizi ya Kak. Lumayan. Oke, pada malam hari ini juga mungkin kita akan bahas secara umum, yaitu adalah kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kira-kira selama work from home ini dapat meningkatkan berat badan atau membuat berat badan kita menjadi tidak ideal. Selain itu juga makanan-makanan apa aja yang dapat membuat berat badan kita mudah naik, dan juga tips and trick diet nih Kak, karena beberapa teman-teman aku juga nitip pertanyaan nih, tips and trick diet selama work from home. Tanpa berlarut-larut, Kamuti, waktu dan tempat dipersilakan Kak. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kalisa. Halo. Kayaknya nggak perlu kenalan lagi ya? Boleh. Kenalan lagi ya. Aku Mutiara Dinda. Kita satu gedung tapi jarang ketemu ya. Benar. Kita satu gedung tapi jarang ketemu. Hari ini pas banget nih. Kebetulan kemarin ada yang request katanya mau ngomongin soal gimana sih caranya maintain berat badan selama work from home katanya gitu. Nah kemarin sempat aku juga riset kecil-kecilan. Jadi gimana sih sebenarnya alur WFH juga, terus apa aja yang terjadi sama mereka yang WFH ini. Ternyata sebagian besar itu memang berat badannya agak naik, tapi ada juga loh yang stabil gitu. Jadi memang mungkin tergantung kerjaannya juga, terus ada yang mungkin sudah berkeluarga, ada yang belum. Jadi memang banyak faktor di mana berat badan bisa geser nih timbangannya ke kanan. Gitu. Terus katanya mager ya, karena kebanyakan depan laptop atau depan layar kerjain tugas dan segala macam kayak gitu. Jadi untuk WFH-nya sendiri sebenarnya nggak salah ya. WFH-nya sendiri sebenarnya nggak salah, tapi memang harus struggle-nya lumayan nih, karena ini kita sharing aja karena omongannya juga nggak akan terlalu berat gitu. Soalnya yang penting adalah gimana caranya kita bisa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, gitu aja ya. Terus mungkin aku pengen request goal nanti dari live ini, teman-teman bisa yang namanya sadar aja dulu kalau misalkan berat badan itu penting gitu ya. Jadi mau orang ngomong apa, it's okay, terserah, tapi memang dampaknya itu ke diri kita. Jadi dampaknya dan semuanya itu pasti ke kita. Jadi kalau misalkan orang kan ada yang suka ngomong ngapain sih diet gitu kan, ya udah nggak apa-apa, cuekin aja gitu, atau nanti yang ngerasain juga kita sendiri gitu ya. Oke, Kalisa, yang pertama sebelum kita jauh ngomongin ke masalah yang lain-lain, mungkin aku mau ngasih gambaran dulu di sini gimana apa yang namanya berat badan.
kalau maintain berat badan apa sih, berat badan berapa yang harus di maintain sebenarnya gitu. Misalkan ada yang bilang, Kak, berat badan aku 55 gitu, haruskah di maintain? Atau misalkan ada orang yang bilang, kok lu gemukan sih gitu, haruskah di maintain? Jadi kita harus tahu dulu berat badan mana yang harus di maintain. Kita nggak tahu status gizi kita itu termasuk yang lebih, termasuk yang ideal, atau termasuk yang kurang atau yang kurus gitu. Nah, di sini aku mau ngasih bocoran ke teman-teman semua. Ada caranya gimana kita mesti tahu status gizi kita itu termasuk yang mana di antara ketiga tadi. Dan syaratnya gampang, kalian cuma butuh berat badan aktual atau berat badan sekarang ya, yang saat ini itu sama tinggi badan. Jadi dengan berat badan yang sekarang nanti dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat gitu. Itu rumusnya. Jadi teman-teman dari sini bisa aware dulu kalau misalkan status gizi kita itu udah termasuk yang ideal, udah termasuk yang lebih, atau mungkin masih kurang, mau ditambah lagi menjadi ideal, misalkan gitu. Kalisa, kalau misalkan ada suara maksudnya kurang jelas atau apa, mungkin nanti minta diinfoin aja ya. Terus itu udah tahu tadi status gizinya termasuk yang mana, termasuk yang ideal kah, atau termasuk yang lebih mungkin, atau mungkin masih kurang. Nanti dari situ kan kita bisa dapat angkanya ya, hasil dari pembagian berat badan dan tinggi badan tadi nih. Nah, kalau misalkan hasilnya di antara 18,5 sampai 23,5 itu kalian aman. Artinya tugasnya hanyalah untuk memaintain gimana supaya tetap di dalam range tersebut gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya di atas 23,5 itu baru lebih aware lagi sama pola makan dan aktivitas sehari-hari. Itu sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman sih Kak, itu mungkin kalau aku nggak salah namanya BMI ya Kak ya, Body Mass Index ya, atau IMT, Indeks Massa Tubuh. Jadi gimana caranya kita tahu status gizi kita itu termasuk yang ideal, lebih, atau yang kurang gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah tahu nih hasilnya, hitung sendiri, diem aja dalam hati ya. Diem aja, wah gue termasuk wah ideal nih, aman gitu kan, atau waduh lebih nih gitu kan. Nah, ada yang namanya prinsip gizi seimbang. Sekalian aku juga mau menggalakkan sesuatu, karena ternyata di luar sana masih banyak yang nggak tahu yang namanya gizi seimbang gitu. Mereka masih taunya tuh 4 sehat 5 sempurna. Mungkin Kalisa pernah dengar juga ya. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna itu dimana dulu tuh ada yang ngomongnya nasi, lauk pauk, sayur, buah, susu gitu ya. Sekarang 4 sehat 5 sempurna itu udah disempurnakan lagi menjadi gizi seimbang, dimana si susu tadi itu udah join masuk ke kelompok protein. Jadi dalam konsumsi sehari-hari, kalau dulu kan setidaknya susu itu menyempurnakan pola makan kita ya. Kalau sekarang susu itu udah masuk ke kelompok protein. Jadi untuk konsumsi proteinnya sendiri dari susu itu bisa digantikan antara daging atau ikan, atau misalkan ayam, telur, kacang-kacangan. Jadi bisa digantikan dari sana gitu. Jadi nggak harus ada susu dalam setiap kali makan, atau nggak harus ada susu dalam satu hari gitu. Jadi prinsip gizi seimbang ini sebenarnya memudahkan kita dalam mengatur atau mencari sumber jenis bahan makanan sehari-hari gitu. Kayak misalkan karbohidrat. Gizi seimbang itu isinya itu ada karbohidrat, misalnya dalam satu kali makan, atau istilahnya kalian bisa join teman-teman, ada yang namanya isi piringku. Isi piringku sama ada piramida gizi seimbang. Di sana menjelaskan banyak mengenai
porsi berapa banyak yang kita harusnya konsumsi gitu. Jadi dalam satu piring bulat nanti di situ ada gambar piring, nanti ada sekat di mana konsumsi karbohidrat itu harusnya sekian atau makanan pokok, kemudian protein itu sekian, lauk pauk, sayur buah sekian. Dan di piramida gizi seimbang itu juga ada tercantum porsinya masing-masing gitu. Misalkan karbohidrat misalkan 3-5 porsi sehari, protein 2-3 porsi, kemudian untuk sayur buah 3-4, kemudian buah 2-3. Itu ada penjelasannya masing-masing gitu. Nanti bisa di browsing lebih lanjut, soalnya kalau dibahas di sini perlu sesi lebih lama gitu. Gitu. Terus ya balik lagi ke gizi seimbang, dalam satu kali makan itu memang diperlukan jumlah atau sumber zat gizi tertentu, di mana yang masuk itu seharusnya sama dengan yang dikeluarkan atau yang dibakar gitu ya. Ada namanya kalau misalkan kita konsumsi berlebih, ya otomatis hasilnya juga aman nggak jaringannya? Aman nggak jaringannya? Aman ya? Tadi sempat loading sih, tapi sekarang udah balik lagi. Oke. Ya, jadi dari situ ada yang namanya makanan beraneka ragam. Tadi yang aku bilang itu tuh memudahkan kita untuk memilih. Jadi karbohidrat, pokok ya, kita biasanya ngomong makanan pokok, itu sebenarnya nggak harus nasi gitu. Banyak pilihan lain, ada jagung, kemudian ada kentang, ada mie, ada bihun, kemudian ada pasta, terus ada apa lagi ya, ada singkong, ada ubi, pokoknya banyak lah. Jadi sebenarnya nggak harus nasi untuk sumber karbohidrat. Begitu juga sama protein. Tadi ya jenisnya udah banyak, ada protein hewani, ada protein nabati. Terus sayur-sayuran, buah-buahan, itu jenisnya juga banyak gitu. Nah, untuk konsumsinya sendiri tadi mengacu sama yang piramida gizi seimbang tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat porsinya di situ, mungkin kita bisa evaluasi diri sendiri, kira-kira yang kita makan itu udah sesuai belum sama yang gitu. Jadi bisa menjawab pertanyaan diri sendiri, kenapa berat badannya nggak turun, atau kenapa berat badannya malah tambah naik, ya, atau stabil. Kalau stabil ya alhamdulillah ya, berarti maksudnya bisa menjaga keseimbangan antara pola asupan dan aktivitas sehari-hari gitu. Oke, kemudian masalah WFH ya. Kalau WFH itu kemarin aku sempat dapat cerita salah satu dari responden. Ternyata di luar alasan yang menyebutkan bahwa WFH ternyata berat badannya makin naik misalkan, atau jadi mager, jadi laparan gitu kan. Terus ternyata ada insight baru nih Kak, dimana WFH itu ternyata bikin pola makan seseorang jadi lebih bersih. Aku agak kaget juga dengar ini, karena ini mungkin 2 dari 10 orang yang ngomong kayak gitu, itu pola makan jadi lebih bersih. Pas aku tanya kenapa, ternyata biasanya di kantor jajan. Gitu. Biasanya di kantor jajan, terus di rumah kan, di rumah ternyata malah masak sendiri, kreasi sendiri, terus nyari-nyari resep dan segala macam, jadi bikin sendiri gitu. Jadi WFH mungkin kalau menurut aku nggak selamanya nggak selamanya menimbulkan hal-hal negatif, tapi ada positifnya, ternyata bisa pola makannya jadi lebih bersih. Betul banget sih Kak, aku juga baru kepikiran sih, karena biasanya kan jajan di kantor atau makan-makan sembarangan tuh ya abang-abang.
Tapi dengan WFH ini kita terpaksa juga berkreasi dengan makanan dengan masak sendiri di rumah, atau juga beli di resto yang emang higienitasnya tuh udah terjamin. Dan kita juga bisa jadi kreasinya lebih banyak ya, maksudnya jadi bisa masak terutama kan, jadi lebih lancar gitu. Terus bisa apa ya namanya, jadi lebih tahu sebenarnya takaran dalam satu kali masak itu garamnya sebenarnya berapa banyak sih gitu, garamnya berapa banyak, gulanya berapa banyak. Nah, salah satu prinsip dari gizi seimbang itu juga membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tambahin gula sama garam di makanan, terus biasanya ada kebiasaan yang namanya nyemil, ya nggak sih? Kita tuh kalau misalkan kerja pasti iseng yang namanya nyemil kan, atau konsumsi snack kayak gitu. Nah, kadang pilihan-pilihan dari konsumsi snack itu yang mungkin kurang atau apa ya, nggak seimbang dari makanan utama. Jadi misalkan makanan utamanya udah benar nih, tapi snacknya yang berlebihan gitu ya. Karena kadang makanan-makanan ringan, beratnya yang ringan, tapi energi yang masuk itu ternyata lebih besar daripada beratnya. Oke. Gitu. Itu juga salah satu tips and trick mungkin aku bilangnya ya. Mungkin kalau mau diet ada yang bilang gini, banyak makan sayur sama buah gitu kan, banyak olahraga. Mungkin banyak banget yang ngomong kayak gitu. Tapi di sini aku cuma pengen buka ini aja, apa namanya? Pengen buka apa ya? Kayak buka pikirannya aja. Sebenarnya prinsipnya benar, itu makan banyak sayur sama buah. Tapi coba deh kita prinsipnya gini. Coba makan makanan yang berat makanannya itu lebih berat daripada energi yang diasup. Contohnya gini, nasi misalnya, nasi 100 gram. Nasi 100 gram, itu aku kasih bocoran, itu mengandung 175 kilokalori. Ya, jadi kita mengasup 100 gram tapi dapatnya 175. Sedangkan sayur kita asup satu porsi itu kurang lebih 100 gram lah, satu mangkok itu mengandung 25 kilokalori. Jadi bedanya jauh banget ya. Antara kita asup 100 gram tapi dapat 25, tapi kita ngasup 100 gram sama dapat 175 gitu. Jadi omongan makan sayur dan buah itu benar, tapi prinsip ini namanya densitas energi rendah, di mana kita bisa hitung-hitungan kalau misalkan kita lagi di luar. Kalau di luar kan kadang makan nggak mikir ya, maksudnya kayak ya udahlah makan apa aja gitu kan. Nah, dengan di luar itu biasakan baca yang namanya komposisi gizi atau label kemasan makanan. Di situ ada misalkan biskuit, per servingnya dia 4 keping itu misalkan mengandung 120 kalori misalkan gitu. Sedangkan 4 servingnya itu misalkan hanya 60 gram misalnya gitu. Jadi memang ada yang dimakan, berat yang dimakan itu lebih rendah daripada energi yang masuk. Itu kalau mau diet ya, tapi kalau misalkan dalam status gizi yang ideal, itu oke, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh makan biskuit atau nggak boleh makan makanan yang di luar, tapi lebih wise aja untuk gimana kita memperlakukan makanan, apa yang harus masuk, apa yang enggak. Gitu. Terus apalagi ya biasanya jajan-jajanan ya? Kira-kira yang makanan ini sih Kak yang bener-bener dia tuh signifikan banget buat naikin BB ini kalau ngemil, apa nih? Yang kandungannya banyak lemak kah atau apa gitu Kak? Oke. Kalau menganut untuk prinsip gizi seimbang, itu dalam satu kali makan tadi ada karbo, ada protein, ada kemudian ada lauk pauk, sayur, buah, dan jangan lupa minum ya, jangan lupa minum air putih. Nah, untuk pengolahannya itu juga
diusahakan seimbang. Jadi jangan nasi misalnya nasi sama ikan goreng misalnya ya. Nasi, ikan goreng, tempe goreng ya. Nanti sayurnya misalkan gulai, misalnya seperti itu. Jadi energi yang masuk justru lebih banyak karena nasi is okay ya, nasi seperti biasa. Ikan goreng ada tambahan minyak, tahu goreng ada penyerapan minyak, apalagi kalau ada balutan tepung. Jadi penyerapan minyaknya juga lebih banyak gitu. Terus ditambah gulai misalnya atau sayur santan lah gitu. Nah otomatis lemaknya ini udah triple shot nih istilahnya gitu kan. Nah istilahnya udah triple shot. Nah diusahakan dalam satu kali menu itu ada karbo benar, ikannya boleh digoreng, mungkin tahunya boleh dipepes. Jadi penggunaan minyaknya itu bisa ditekan gitu. Nanti sayurnya pilih yang bening. Jadi sumber lemak atau makanan yang digoreng diusahakan satu jenis aja dalam satu kali makan gitu. Ini ada ini ya. Langsung di up aja kamu Ti. Boleh. Dari mana Ti? Dari Kak Tiesa. Sering banget minum minuman manis kayak es kopi. Wah ini aku juga suka banget sih Kak. Atau minuman kemasan nih. Soalnya bosen minum air putih terus. Gimana nih Kak baiknya? Oke. Jadi sebenarnya untuk memulai suatu diet ya, kalau orang bilangnya diet, tapi kalau aku bilangnya adalah pengaturan pola makan. Jadi diet itu untuk siapa tadi, Kak Tisa, Kayovita ya? Kayovita ya. Jadi diet itu sebenarnya bukan tidak memperbolehkan makan, tetapi hanya mengatur pola makannya aja. Nah polanya itu bisa dari frekuensi, bisa dari jenis bahan makanan atau jenis minuman yang kita minum gitu. Nah kalau misalkan tadi kan apalagi WFH ya, bosan kan minum kopi, untuk mungkin jaga ini juga kadang suka sampai malam terus ke pagi kerja lagi gitu kan. Jadi kayaknya kalau minum kopi enak aja gitu kan. Nah kalau minum kopi nggak ada masalah ya, sehari sekali tuh nggak apa-apa loh kalau minum kopi. Tapi memang harus ada tadi yang aku bilang, aku pengen banget selesai sharing ini teman-teman di sini bisa yang namanya sadar aja dulu gitu. Jadi ngubah pola makan itu memang nggak gampang karena di sini yang diubah itu adalah kebiasaan gitu. Jadi ngubah kebiasaan memang nggak segampang aku ngomong, nggak segampang aku ngebalikin telapak tangan dan segala macam, tapi memang butuh yang namanya komitmen. Jadi komit dulu sama diri sendiri. Kalau misalkan kita mau niatnya mau maintain memang berat badan atau mau nurunin gitu, atau ke status gizi yang lebih ideal. Jadi butuh butuh niat dari diri sendiri ya, butuh niat dari sendiri, butuh komitmen kalau misalkan kita mau diet. Aku pernah sebelum pegang pasien, itu udah lama banget. Pegang pasien itu penasaran gimana sih rasanya diet gitu. Orang-orang rasakan kalau misalkan diet, ternyata pas dijalanin memang agak berat ya, maksudnya meronta untuk lapar tuh kayaknya sesering mungkin dilakukan, kayaknya harus gitu. Tapi yang namanya saran aku sih nyemplung aja dulu, cobain dari yang hal kecil aja, misalkan menjaga pola makan atau jam makan, biasain sarapan. Terus nanti kalau misalkan masih lapar, kan jam snack, ada jam selingan di antara jam 8 atau jam 9 pagi, itu jam selingan pagi gitu. Nanti 2 jam atau 3 jam kemudian ada makan siang gitu. Yang bikin kita suka agak barbar ya,
dalam konsumsi makanan itu kebiasaan skip makan, dimana kita nggak sarapan tapi tiba-tiba makan siang, tapi pas dilihat porsi makan siangnya adalah segitu gitu kan. Itu namanya yang aku bilang barbar gitu. Jadi biasain sarapan, kita mulai dari yang kecil aja, biasain sarapan, kemudian boleh snack ringan, terus makan siang, terus snack juga boleh, kemudian makan malam. Jadi mulai dari itu dulu supaya bisa step berikutnya gitu. Yang penting biarin kita buat berprogres sama berproses. Ini ada dari Kak Fahmi ya. Kak Fahmi katanya kenapa nih? Porsi kecil tapi sering. Porsi kecil tapi sering. Nah, itu apa tuh Kak maksudnya? Itu sebenarnya kita sering nyebutnya PKTS. Porsi kecil tapi sering. Porsi kecil tapi sering. Itu adalah pola makan yang kita berikan dalam jumlah kecil tapi frekuensinya lebih sering. Ya, misalnya makan pagi biasanya kita konsumsi bubur ayam misalkan, ya, bubur ayam. Kemudian biasanya kalau PKTS itu digunakan untuk kasus-kasus tertentu ya, kayak misalkan sulit makan, kemudian ada mual muntah kayak gitu-gitu. Jadi lebih Halo? Ya Kak. Tadi sempat keputus Kak, sorry, maaf, boleh diulang yang awal banget yang PKTS ini. Tadi sempat keputus-putus. Oke. Yang itu kan porsi kecil tapi sering. Jadi memang porsi yang diberikan saat makan itu lebih sedikit atau lebih kecil dari biasanya. Tapi frekuensinya itu lebih tambah. Gitu. Misalkan dalam sehari kita makan utama ya. Masih loading nggak Kak? Masih di aku sih keputus-putus sih. Kalau di temen-temen yang lain keputus-putus atau hanya di aku aja nih takutnya? Iya nih, soalnya tadi agak loading juga nih. Iya Kak. Masih nggak Kak? Masih ya? Masih ini ya? Oke, ini kayaknya sedikit ada sebentar ya. Halo Kak. Ya, halo. Ya, udah bisa tersambung kembali ya? Masih putus-putus ya? Udah, sekarang sih udah lumayan jelas sih Kak. Tadi sampai mana? Sampai aku sebenarnya udah mulai kurang dengar jelas ke belakang dari yang PKTS sih Kak. PKTS. Jadi masih loading nggak Kak Lisa? Iya, udah Kak, udah aman. Udah ya. Oke, ya tadi PKTS sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan kepanjangannya itu porsi kecil tapi sering. Jadi di mana kita memberikan makanan dalam porsi yang lebih sedikit dari biasanya atau lebih kecil dari biasanya, tapi dengan frekuensi yang lebih sering. Misalkan dalam satu hari kita konsumsi makan utama itu 3 kali misalnya, ya itu jadi diberikan 3 atau 5 kali sehari. Tetapi untuk penggunaan PKTS ini sebenarnya lebih ke kasus-kasus tertentu ya. Jadi di mana misalkan klien mual muntah misalkan, atau kayak kesulitan menelan segala macam. Jadi memang
diberikan yang porsi lebih kecil tapi sering. Jadi untuk pemenuhan energinya juga bisa lebih terpenuhi gitu. Oke. Gitu. Terus untuk keberhasilan maintain berat badan sebenarnya nggak cuma-cuma dari makanan aja ya, nggak cuma-cuma dari makanan, kita juga butuh kerjasama yang namanya aktivitas. Oke. Gitu. Sekarang mungkin aku mau tanya dulu, di sini ada nggak sih yang dalam satu rumah itu komunikasinya via sosial media? Jadi misalkan satu rumah misalkan, nah itu komunikasinya itu misalkan dalam via chat atau mungkin telepon. Jadi untuk nyamperin satu sama lain tuh agak mager gitu. Ada nggak sih di sini? Itu kayak mager kelas dewa sih Kak, sampai virtual. Ya, atau mungkin ada yang kameranya di atas, terus hubungin siapa yang di bawah gitu, terus via chat dan segala macam. Jadi saking magernya itu sampai harus menggunakan via phone gitu kan. Jadi entah telepon, entah chat gitu. Nah, memang keberhasilan dari diet itu nggak cuma dari makanan aja, tapi bisa ke aktivitas. Jadi kalau sehari-hari kan jalan di sekitaran rumah gitu, terus mungkin ada yang suka beberes rumah kan, kayak nyuci, ngepel, terus nyapu, ya apalah semua yang di rumah itu. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Jadi ngegerakin badan gitu kan. Itu juga, ini agak loading ya. Nah, nggak aman sih Kak. Aman. Kok di aku loading sih? Kak, bisa ya? Ya, aman-aman kok. Nah, ya jadi saking magernya itu sampai harus melakukan itu. Padahal sebenarnya untuk aktivitas sehari-hari itu juga penting banget gitu kan. Apalagi yang namanya WFH itu cuma di misalkan meja ya, atau duduk cuma satu pakuan. Kalau yang aku baca itu setiap 30 menit atau setiap 1 jam itu kita wajib untuk peregangan ya? Peregangan gitu. Itu juga bagus buat penerimaan informasi di otak gitu. Jadi biasakan untuk aktivitas sehari-hari di rumah ya, apalagi sekarang banyak banget teknologi yang udah canggih ya. Kayak misalkan mungkin teman-teman tahu yang namanya smartwatch. Ya, itu kemarin temanku ada yang pakai itu, dan kalau nggak salah setiap 2 jam kalau dia nggak gerak itu pasti diingetin. Wow. Gitu. Jadi emang sekarang karena udah canggih, jadi bisa dimanfaatkan ya untuk teknologi yang kayak gitu. Jadi bisa oh ya aku belum jalan atau belum gerak atau kebanyakan duduk mungkin kayak gitu. Itu juga termasuk. Tapi bedain sama latihan fisik. Kadang misalkan kalau lagi konseling ya, gimana aktivitasnya? Iya kok gini. Gimana olahraganya? Iya kok jalan. Apa olahraganya? Misalkan nyapu di rumah atau mungkin ngepel gitu. Nah, bedain aktivitas fisik sama latihan fisik. Dimana kalau misalkan aktivitas fisik kan yang kita lakukan sehari-hari ya. Tapi kalau latihan fisik sendiri itu lebih ke terstruktur dan terukur gitu. Jadi kayak misalkan yang suka lari, kemudian yang suka renang lah gitu kan. Kemudian yang suka mungkin sebatas senam di rumah ya via virtual misalnya, manfaatin media yang lain kayak mungkin YouTube atau mungkin ada live streaming dari mana untuk latihan fisik olahraganya. Itu juga salah satu termasuk latihan fisik yang bisa digunakan apalagi di masa-masa sekarang. Gitu. Apalagi yang ini ada Kak Yovita yang bilang olahraganya mama emang cuma nyapu bagus. Nah itu Kak yang tadi aku bilang, karena emang yang namanya diet atau merubah
kebiasaan itu harus datangnya memang dari diri sendiri. Jadi gimana kita luangin waktu untuk olahraga gitu. At least untuk yang pemula, maksudnya pemula tuh di sini kayak udah lama banget nih nggak olahraga, sebulan 2 bulan lah, rebahan aja misalkan, atau cuma kegiatan kantor di rumah gitu kan, nggak jarang olahraga, itu yang dimaksud dengan pemula. Itu bisa mulai 3 kali seminggu, 3 kali aja. Itu cuma butuh 12-20 menit. Mau lari atau mau misalkan tadi senam atau yang lain atau jogging misalnya, itu untuk pemula cukup 3 kali seminggu 12-20 menit sekali gitu. Nanti kalau misalkan udah kurang lebih itu dibiasain ya, di rutinin, nanti bisa naik intensitas gitu. Misalkan dalam 1 bulan itu bisa 3-5 kali tapi 20-30 menit. Jadi intensitasnya memang ditingkatkan gitu. Apalagi sekarang kalau olahraga tuh kayaknya 30 menit nggak cukup ya nggak sih? 30 harus menit sampai kayaknya keringet keluar sih kayaknya ya. Iya gitu. Jadi benar-benar yang kurang kurang lah gitu, 30 belum hahi mungkin sama teman-temannya gitu kan. Nah, paling minimal sejam lah ya kalau olahraga tuh. Apalagi kan sekarang suka ada kelas-kelas tertentu ya, itu untuk kelas tuh kayaknya minimal ada 1 jam deh, 1 jam untuk intensitas si latihan fisiknya itu. Apalagi sekarang banyak yang TikTok ya, ngegerakin badan. Nah itu boleh juga gitu, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau untuk sekedar untuk awal-awal pemula, kalau misalkan mau mulai ngegerakin badan, bisa mulai dari situ kok. Jadi coba sadarin dulu nih, mau ngubah pola makan ya, kebiasaan yang diubah. Jadi emang nggak gampang, tapi kalau mulai dulu, sadar dan coba dulu, itu lumayan. Karena nggak cuma kalian aja yang struggle dalam maintain berat badan, aku juga termasuk gitu. Niat sama komitmen sih ya Kak, nomor 1. Kalau misalnya mau diet tuh tips and triknya niat dan komitmen. Niat dan komitmen dulu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu gitu. Karena sebenarnya support lingkungan itu juga penting banget ya, kayak apalagi support teman-teman terdekat atau teman-teman kantor lah yang sering banget ketemu misalkan. Itu penting banget sebenarnya, karena dimana kita kayak istilahnya beda sendiri nih sama yang lain gitu kan. Istilahnya beda sendiri sama yang lain, apa yang kita makan mungkin beda, porsinya beda kan. Belum ada yang ngomong kayak misalkan, ih kok diet gitu. Nah, ih kok diet, terus ih makannya nasi merah gitu kan. Atau ih makannya shirataki. Nah, itu sebenarnya kayak jangan salah, yang diet itu mungkin bisa insecure juga gitu, karena kayak wah gimana nih gitu kan, kalau maksudnya kok gitu sih gitu, gua mau bener kok malah salah gitu. Tapi tenang aja, itu pasti akan berlalu dengan sendirinya gitu. Karena kalau misalkan kalian strict atau kalian tetap rutinin itu, nanti percaya deh, mereka yang ikut ke kalian gitu. Jadi sabar aja dulu ya, atau mungkin ada cibiran kayak misalkan kan diajak makan nih, terus nanti ada yang nyeletuk, dia mah diet. Nah itu suka bikin ini juga, ngedrop juga. Tapi nggak apa-apa ya, namanya diet itu proses ya. Jadi kadang ada yang suka minta, aku mau turun dong dalam sebulan misalkan, turun berapa kilo, 20 kilo. Wow, itu PR-nya lumayan besar, karena selain numbuhin niatnya aja, sebenarnya sebulan mungkin menurut aku masih agak goyang gitu, karena
misalkan kalian coba diet dalam seminggu aja itu udah bersyukur banget ya, maksudnya bisa struggle dalam 1 minggu, kemudian bisa tetap tetap di jalan yang benar tuh kayaknya udah udah hebat banget tuh. Iya. Gitu. Oke. Kak Muti, ini kayaknya tadi kita ada skip pertanyaan nih Kak, dari Kak Dwi Liana Hanura. Kak mau tanya dong pengertian defisit kalori dan contohnya dong Kak. Masih bingung banget terkait dong soal defisit kalori. Ini yang dimaksud untuk di mana dulu nih? Tadi siapa yang nanya? Kak Dwi Liana Hanura. Oke, Dwi Liana. Di sini masuk nggak ya tadi? Tadi ada sih ke skip karena tadi udah sempet di atas sih. Di atas ya. Dwi siapa? Dwi Liana Hanura. Oh ini ya, oke. Oke, mau tanya pengertian defisit kalori dan contohnya. Oke, defisit kalori. Jadi tadi yang aku bilang gizi seimbang. Gizi seimbang itu jadi apa yang kita makan itu mengandung jumlah dan sumber zat gizi yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kalau defisit kalori itu sebenarnya yang suka digunakan di dalam diet. Jadi yang kita bakar itu tidak sebanding dengan apa yang kita asup. Gitu. Tadi balik lagi ke misalkan tadi aku bilang kita makan nasi 100 gram. Itu kita dapat kalori 175. Ya, kita dapat kalori 175. Tapi dalam sehari-hari kita minim aktivitas fisik, kita nggak olahraga. Nah, jadi energi yang masuk itu justru lebih banyak ya daripada yang dibakar atau yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan dia kalori surplus itu kan kalau misalkan kita makan 100 tapi kita bakar 100. Istilahnya apa yang kita makan itu sama aja kan. Jadi tidak ada yang namanya kenaikan berat badan. Gitu. Tapi kalau misalkan kita makan berlebih tapi aktivitasnya rendah, nah itulah yang menyebabkan adanya kenaikan berat badan. Gitu. Jadi nggak sebanding apa yang dimakan sama apa yang dikasih. Gitu. Sebenarnya contohnya banyak. Misalkan kita makan pagi nasi goreng misalnya. Kita makan pagi nasi goreng, kemudian makan siang, makan masakan rumah, misalkan makan malam masakan rumah. Tapi jajannya misalnya nih ya, jajannya misalkan minuman-minuman manis. Terus sekarang nggak sekarang sih, maksudnya udah lama kayak snack kayak semacam toast bread ya. Nah itu kan kadang isinya suka ada mayo ya. Terus minim sayur kan, paling ya cuma ada selada, tomat dan segala macam. Sedangkan aktivitas kita misalkan cuma di depan laptop, misalnya kerja kan, gerak cuma ngambil minum atau ngambil makan. Nah itu situ bisa defisit kalori. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada ini nggak? Ada pengalaman sendiri nggak soal itu? Soal apa nih Kak? Yang ini defisit kalori. Defisit kalori iya sih. Kadang aku ngerasa inputnya yang aku makan banyak banget, tapi outputnya tuh sedikit. Jadi kayak yang dibakarnya tuh sedikit. Jadi ya penumpukan deh, jadinya lemak-lemak bergelambir. Tapi kalau pola makan kayak gitu emang ini ya, maksudnya dalam waktu yang lama ya. Iya sih. Jadi emang bener-bener harus digalakin lagi aktivitas fisiknya supaya yang dibakarnya tuh banyak ya Kak ya. Sebenarnya bukan banyak sih, tapi lebih ke sesuai. Karena kita
kita butuh yang namanya rutinitas, maksudnya rutinitas dalam progres dietnya sendiri. Karena prinsip gizi seimbang itu adalah cukup, tidak berlebih, dan rutin gitu. Maksudnya dilakukan terus-menerus. Jadi kita diet sehari itu nggak akan mengubah berat badan gitu. Jadi memang harus butuh stabil untuk ngejalanin dietnya tadi. Oke. Gitu. Satu lagi nih Kak Muti, Boleh. benar nggak sih kalau diet tuh bisa pakai alkohol Kak? Gimana? Ada yang nanya nih Kak. How about diet with alcohol? Diet with alcohol. Oke. Diet with alcohol itu prinsipnya gimana dulu ya? Soalnya tangkap mungkin di sini adalah cuma minum alkohol, gitu nggak? Ya, karena kurang penjelasan juga di pertanyaannya. Kalau cuma minum alkohol jelas turun, ya, tapi nggak seimbang, gitu. Karena yang kita butuhkan itu adalah sumber-sumber zat gizi kayak misalkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral gitu ya. Sedangkan kalau alkohol, I guess mungkin lebih banyak ke gulanya gitu. Ya, gulanya. Jadi kalau dibilang itu berhasil. Diet kalau misalkan kalian mau tempuh dari jalan manapun itu berhasil, tapi lewat mananya itu kita yang tentuin. Terakhir nih ya Kak, satu lagi nih, karena kayaknya udah mau 1 jam kita ya Tuhan, nggak terasa. Masa ya. Nggak berasa. Gimana? Satu lagi nih Kak. Di era pandemi ini, kira-kira asupan nutrisi apa yang disarankan agar kita tetap menjaga imun tubuh kita? Apalagi ini khususnya untuk orang-orang yang memiliki imun yang rendah. Silakan Kak. Imun yang rendah, oke. Asupan apa yang bagus ya tadi bilangnya ya? Disarankan. Kalau dibilang asupan apa yang bagus, semua makanan itu bagus ya. Tergantung gimana kita ngaturnya. Tapi yang jelas kembali ke tadi prinsip awal, dimana memang cukup dalam satu hari kita penuhi makan utama 3 kali sehari. Biasakan sarapan. Ya, terus kalau kalian mau selingan atau misalkan snack 2-3 kali sehari itu boleh banget, asalkan jenisnya yang harus dilihat. Nah, mungkin nanti di sini kayak misalkan kurangi makanan-makanan manis, manis atau minuman-minuman kemasan, ya. Kemudian nanti banyakin air putih, ya. Dan kalau malam boleh konsumsi buah sebagai tambahan selingan malam. Oke. Gitu. Dan jangan lupa banyak minum air mineral. Jadi minum air mineral atau kalian jus buah itu boleh banget. Yang penting kebutuhan cairan sehari itu bisa terpenuhi. Gitu. Tapi untuk kaitannya sama imun sebenarnya nggak hanya dari makanan ya. Jadi dari pola aktivitas juga. Yang namanya aktivitas latihan fisik itu juga bisa meningkatkan sistem imunitas ya. Jadi jangan lupa olahraga, sama yang terakhir adalah jam tidur. Itu sering banget dilupain, tapi itu jelas penting karena pola tidur ya, atau maksudnya jam tidur seseorang itu juga berpengaruh ke sistem imunitas kita. Stres juga, hormonal gitu. Jadi bikin ngedrop itu bisa banget. Jadi nggak cuma dari makanan aja ya. Kalau konsumsi dari gizi seimbang, kemudian dikaitin lagi sama pola aktivitasnya, kemudian jam tidurnya, itu bisa ngebantu banget untuk nge-boost imun kamu. Oke. Gitu. Jangan lupa minum vitamin, karena sekarang banyak banget ya yang ini mungkin dari makanan kita juga kurang, jadi perlu banget yang namanya konsumsi vitamin. Oke, itu kayaknya yang tadi udah sekalian menjawab banget tips and trick diet selama WFH ya Kak. Jadi selain
batasan dari makanan, kita juga perlu aktivitas fisik yang seimbang. Selain itu juga menjaga pola tidur, hindarin stres ya, karena stres juga salah satu pemicu untuk meningkatkan berat badan. Betul. Terakhir juga kalau misalnya mau nyemil, tadi tips and triknya nyemil buah-buahan ya katanya ya. Gak harus buah sih sebenarnya. Sebenarnya kita pendekatannya, kalau diet itu pendekatannya individu. Jadi apa yang kita sarankan, konsumsi jenis bahan makanan apapun itu berbeda dengan klien satunya, jadi nggak bisa disamaratakan. Kalau untuk buah boleh, tapi aku sih saraninnya kalau misalkan kita kan suka lapar ya kalau malam ya, iya nggak sih? Malam tuh kadang suka lapar, misalkan di atas jam 8 atau jam 9. Nah itu boleh makan, tapi jenis atau pemilihan makanannya yang di concern gitu. Jadi lebih ke buah. Kenapa buah? Karena yang tadi aku bilang, misalkan buah apel, satu apel itu 85 gram, tapi dia hanya mengandung 50 kalori. Gitu. Jadi berat makanannya lebih berat, seratnya lebih banyak, tapi kalori yang masuk lebih sedikit. Dan abis itu kan langsung tidur ya, jadi nggak ada aktivitas lain gitu. Jadi untuk malam hari, aku saranin sih buah untuk yang di atas makan malam. Istilahnya kalau kita masih lapar setelah konsumsi makan malam, itu udah pilihan yang baik sih kalau menurut aku untuk konsumsi buah gitu. Tapi di jam snack pagi dan sore boleh konsumsi roti, boleh biskuit, atau boleh snack yang lain gitu. Tapi kalau untuk nentuin kebutuhan atau berapa banyak, itu kayaknya kita mesti punya sesi khusus untuk konsultasi. Jadi nggak bisa dibahas di sini, sorry banget. Mungkin di lain kesempatan, atau kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa aku jawab via email atau yang lain gitu. Oke, sip deh. Udah 1 jam Kak, ini aku takut off sama Instagram Kak. Ya. Jadi terima kasih banyak kamu tuh untuk sharing-sharing ilmunya. Tadi tips and trick mungkin udah di recap di akhir ya. Jadi itu benar-benar menjawab banget pertanyaan banyak teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, nanti bisa di drop off di akun Instagramnya Kamuti ya Kak. Available nggak nih Kak ditanya-tanya? Kenapa? Gak apa-apa nih ditanya-tanya nih. Gak apa-apa, kalau aku bisa berkesempatan jawab nanti aku jawab. Oke deh. Mungkin live Instagramnya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kamuti terima kasih banyak ya Kak. Sukses selalu Kak. Sama-sama. Oke, selamat malam semuanya. Malam, makasih ya Kalisa. Yo, dadah.